Amin. Lalu kemudian ada seorang Yahudi yang dia hidupnya melas. Hidupnya melas, gak punya apa-apa, miskin. Maka dia datang kepada Ibnu Hajar lalu bilang begini, bukannya nabimu pernah bilang bahwasanya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Nabimu salah. Yang aku miss adalah kenapa dia hafal hadis ya gitu kan. Ad-dunya sijnul mukmin, betul, wa jannatul kafir. Lalu apa balasan Ibnu Hajar? Lihat tuh kamu. Ketika dia bilang, Yahudi bilang sama Ibnu Hajar, kamu katanya mukmin, lihat bajumu, lihat keretamu, lihat tempat tinggalmu, dan lihat aku. Aku orang kafir, katanya aku dapat surga di sini. Tapi lihat bajuku, lihat penghasilanku, lihat rumahku. Kata Ibnu Hajar begini, bro, dia bilang gini, bagiku dunia, walaupun aku punya semua ini, dibandingkan dengan akhirat yang nunggu aku, surga yang nunggu aku, ini udah kayak penjara loh. Kamu tahu nggak? Dan yang menghubungkan aku dengan apa yang aku cintai itu adalah kematian. Jadi kematian itulah jembatan penghubung antara aku dan apa yang menantiku, kenikmatan-kenikmatan itu. Sedangkan kamu, wahai orang kafir, kamu tahu nggak? Dibandingkan dengan apa yang kamu nanti dapetin nanti di neraka, ini udah kayak surga, yakinlah. Dan mati bagi mereka, orang-orang yang tadi, itu adalah seperti apa? Seperti jurang yang memisahkan antara mereka dan yang mereka cintai, yaitu dunia. Kan yang memisahkan mereka kematian. Tapi bagi kita kematian kan yang menyambungkan itu. Mas tahu kenapa Fatimah anaknya Rasulullah itu nangis kejer dan ketawa di saat yang sama ketika bapaknya mau meninggal, Nabi Muhammad mau meninggal. Dia baru buka rahasia ini ketika sudah stabil. Dia bilang gini, aku nangis ngeliat bapakku nggak pernah senang. Bapakku tuh seumur hidupnya nggak pernah bahagia. Dan sampai meninggalnya dia juga sampai dalam keadaan sakit seperti itu. Lalu kemudian dipanggil Rasulullah, sini Fatimah. Dibisikin sama Rasulullah, nangis makin nangis. Apa kata Rasulullah ketika dia nangis makin kejer? Rasul bilang gini, setelah ini bapakmu gak akan lagi merasakan sulit. Dia nangis. Kemudian ketika dia nangis, Rasul bilang sini lagi. Dibisikin lagi, dia langsung ketawa, terbahak-bahak. Bukan terbahak-bahak, ketawa lah. Apa bisikannya? Kata Rasul begini, Fatimah, dari keluargaku yang pertama kali nyusul aku adalah kamu. Maksud tuh gini, orang zaman dulu dia ngerti mati itu apa. Jadi dia seneng ketika dia mati karena dia udah tahu dia di mana. Tapi kalau misalnya zaman sekarang orang takut mati karena dia tahu bahwasanya yang dia senengin di sini, bukan yang di sono. Nah, padahal kan kampung halaman kita kan bukan di sini. Itu sih.